Selamat sore teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di kelas etika profesi dan technopreneurship. Untuk mulai minggu ini kita sudah mulai masuk di materi etika profesi. Jadi hari ini nanti kita akan belajar dua materi. Yang pertama itu adalah tinjauan umum etika dan yang kedua itu adalah etika komputer. Kita mulai masuk materi yang pertama, yaitu adalah tinjauan umum etika. Jadi pasti sebenarnya itu etika. Kalau etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah ethos, yang artinya itu adalah adat istiadat atau juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang baik. Kemudian kalau secara umum sendiri, etika adalah sesuatu hal tentang dimana dan bagaimana mempelajari nilai ataupun kualitas yang tentunya itu akan menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Kemudian untuk etika ini sendiri, kalian bisa mulai dari diri kalian sendiri yang nantinya merefleksikan unsur-unsur etis dalam berpendapat spontan. Nah, untuk objeknya sendiri tentunya adalah perilaku kita. Jadi untuk etika ini mencakup analisis dan penerapan konsep. Contohnya itu adalah benar, salah, baik, buruk, dan juga tanggung jawab. Kemudian pengertian dari etika, kalau menurut KBBI sendiri, ini ada 3. Yang pertama itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan juga kewajiban moral. Kemudian yang kedua yaitu adalah kumpulan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan yang terakhir itu adalah nilai mengenai benar ataupun salah yang dianut oleh masyarakat. Ini pengertian menurut KBBI. Kemudian ada juga menurut Sumaryono. Jadi untuk etika sendiri ini merupakan studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Jadi etika sendiri ini yang perlu kalian garis bawahi itu adalah tindakan kalian. Dan yang itu adalah menurut Profesor Robert Salomon. Untuk etika yang pertama itu merupakan karakter dari individu. Jadi di sini yang dinilai itu adalah orang dalam beretika, yaitu orang yang baik. Pengertian ini disebut juga sebagai pemahaman manusia sebagai individu yang beretika. Kemudian untuk yang kedua yaitu merupakan sebuah hukum sosial. Jadi etika di sini ini adalah hukum yang mengatur ataupun mengendalikan serta membatasi perilaku manusia itu sendiri. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara etika dengan moral? Jadi secara etimologi, etika itu sama dengan moral. Kalau moral itu berasal dari bahasa Latin, dari kata mos yang artinya itu adalah adat kebiasaan. Sedangkan untuk moral sendiri itu adalah nilai ataupun norma-norma yang menjadi sebuah pegangan seseorang ataupun kelompok untuk mengatur tingkah laku di dalam kehidupan komunitas mereka ataupun kehidupan pribadi mereka. Kemudian untuk manfaat dari yang pertama itu untuk membantu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Kemudian untuk yang kedua, di sini tentunya dapat membantu untuk membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Kemudian yang ketiga itu dapat membantu seseorang untuk menentukan pendapat, dan yang terakhir yaitu menjembatani semua dimensi ataupun nilai-nilai. Nah, kemudian apa saja pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum? Nah, di sini kan ada tindakan mungkin yang tidak etis. Jadi tindakan yang melanggar etika yang berlaku di lingkungan kehidupan kalian masing-masing. Jadi mungkin di dalam lingkungan itu mereka mempunyai etika sendiri-sendiri. Tetapi kalau misalnya kita datang ke suatu tempat yang baru, nah kita harus tahu juga apa saja sih yang boleh dan apa saja sih yang tidak boleh dilakukan di tempat baru tersebut.
Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu adalah yang pertama, contohnya adalah kebutuhan individu. Tindakannya apa? Contohnya korupsi. Ini tindakan yang jelek tentunya. Jadi karena kebutuhan secara individu mereka yang mereka maunya secara instan saja, tidak mau berpikir terlalu panjang, jadi akhirnya mereka bertindak supaya lebih cepat mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Itu contohnya itu adalah korupsi. Yang kedua, itu tidak ada pedoman tentang melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga itu lingkungan tidak perilaku dan kebiasaan individu, dan yang keempat adalah lingkungan tidak etis. Nah, ini contohnya itu adalah suatu kelompok yang merasa kelompoknya yang sudah paling benar. Ada juga perilaku atasan yang tidak etis. Nah, contohnya itu kalau ada atasan yang sering terlambat masuk kantor, pastinya akan dicontoh oleh bawahan-bawahannya. Dan etika dan kaitannya dengan hukum itu sendiri, jadi sanksi-sanksinya untuk pelanggaran etika yang pertama tentunya adalah sanksi sosial. Contohnya itu yang pertama pasti teguran dulu. Dari teguran apakah masih bisa diperbaiki? Kalau misalnya sudah tidak bisa diperbaiki, yaitu tinggal masuk ke sanksi yang kedua, yaitu adalah sanksi hukum sesuai dengan hukum yang sudah berlaku. Nah, jadi etika, moral, dan hukum itu tergabung jadi satu. Kemudian etika yang berkembang pada masyarakat ini ada dua. Yang pertama adalah etika deskriptif dan yang kedua adalah etika normatif. Untuk etika deskriptif sendiri, ini adalah etika yang berbicara mengenai suatu fakta. Jadi tentang nilai dan pola perilaku manusia. Kalau yang deskriptif ini biasanya terkait dengan situasi dan juga realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu adalah etika normatif. Jadi kalau di sini ini adalah memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang sudah berlaku. Menurut Sonny Keraf sendiri, di sini ada dua juga etika, yaitu adalah norma umum dan norma khusus. Kalau untuk norma umum, ini contohnya ada sopan santun, hukum, dan juga moral. Kalau sopan santun tentunya yang berkaitan dengan tata cara pergaulan kalian sehari-hari. Kalau hukum itu adalah kalau hukum tentunya itu lebih tegas karena ini sudah diatur oleh suatu hukum dengan jaminan hukuman bagi pelanggarnya. Kemudian untuk moral ini sebagai tolak ukur dalam bermasyarakat untuk menentukan baik buruknya seseorang sebagai manusia. Sedangkan untuk norma khususnya, jadi di sini adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan dalam lingkup yang sempit. Contohnya sendiri itu adalah mengenai aturan mengunjungi pasien di sebuah rumah sakit. Nah, sedangkan yang akan kita bahas sendiri etika profesi. Apa sih sebenarnya etika profesi ini? Kalau tadi kita sudah berbicara tentang etika, sekarang kita lihat dulu. Apa sih profesi itu? Jadi profesi itu adalah sebuah pekerjaan yang tentunya membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap bidang ilmu yang khusus. Contohnya ada dokter, ada desainer, mungkin sekarang kalau di bidang kalian ada programmer, ada data analis, seperti itu. Kalau pengertian etika profesi menurut Kaiser sendiri itu adalah sikap hidup. Jadi berupa keadilan untuk memberikan pelayanan ya. Pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian. Nah, yang perlu kalian garis bawahi itu adalah
pelayanan secara profesional dan memiliki keahlian. Jadi di sini dijadikan sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Untuk prinsip-prinsip etika profesi sendiri, nah ini nanti ada 3. Yang pertama itu adalah tanggung jawab, yang kedua keadilan, dan yang ketiga itu adalah otonomi. Jadi yang pertama tanggung jawab, tentunya kalian harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dan juga terhadap hasilnya. Untuk yang kedua yaitu adalah tanggung jawab, apakah yang kalian lakukan itu sudah memberikan dampak terhadap orang lain ataupun masyarakat. Tentu saja dampak tersebut itu adalah dampak yang positif, bukan dampak yang negatif. Dan yang kedua yaitu adalah keadilan. Jadi di sini kalian harus bisa memberikan pelayanan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya tanpa memilih-milih. Kemudian yang ketiga itu adalah otonomi. Jadi di sini prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Jadi kalian memiliki kebebasan dengan cara kalian sendiri, tetapi kalian harus memperhatikan juga tanggung jawab dan hasilnya. Nah, untuk kode etik sendiri, pengertiannya yaitu adalah sistem norma, nilai ataupun profesional tertulis yang secara tegas. Apakah itu sudah baik, sudah benar, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi seorang profesional. Kemudian untuk kode etik sendiri ini menyatakan perbuatan, apa yang benar, apa yang salah, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuannya untuk apa? Tentunya supaya profesional ini dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada atasannya ataupun rekan kerja, dan juga yang paling penting itu adalah customernya, supaya customer itu selalu puas dengan apa yang profesional tersebut kerjakan. Ini pengertiannya untuk etika profesi dan juga kode etik profesi. Kemudian ini tugas untuk kelompok. Jadi tugas diskusi yang pertama. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, perkembangan teknologi ini tentunya akan mempengaruhi pola pikir manusia ataupun perilaku manusia. Nah, di sini kalian berikan pendapat untuk menyikapi kecanduan dan ketergantungan teknologi itu, dampaknya itu seperti apa, kemudian apakah menjadi lebih baik ataupun lebih buruk untuk saat ini. Kalau misalnya ada dampak yang lebih buruk, coba kalian berikan solusinya. Bagaimana cara untuk mengatasi supaya dampak buruk itu dapat diminimalisir. Itu untuk tugas diskusi yang pertama. Jadi sebelum kita lanjutkan ke materi yang kedua, etika komputer, untuk absensi hari ini silakan seperti biasa ya, kita absensi di siasat. Nanti untuk persyaratan absensi hari ini silahkan kalian tuliskan NIM kalian di kolom kritik dan saran. Itu saja syaratnya. Kemudian kita mulai masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah etika komputer. Jadi pertama kita akan membahas dulu sejarah etika komputer pada era 40 sampai 50-an. Nah, di sini sudah ada peneliti yang bernama Norbert Wiener. Ini sudah mengungkapkan bahwa teknologi ini mampu memberikan kebaikan sekaligus juga malapetaka. Jadi di sini diperlukan juga suatu prinsip hukum dan etika tentang hidup manusia di bidang komputer. Kemudian di tahun 60-an ini sudah ada pelopor kode etik profesi bagi seorang profesional di bidang komputer, yaitu adalah Don Parker. Kemudian di tahun 1970-an
peneliti yang bernama Joseph Weizenbaum ini membawa gagasan tentang model pengolahan informasi tentang manusia yang akan datang dan hubungan antar manusia dengan mesin mengenai etika komputer. Kemudian untuk istilah komputer etik sendiri itu dikemukakan oleh Walter Menger. Di sini mengacu pada bidang pemeriksaan yang berhadapan dengan permasalahan etis yang diciptakan oleh pemakaian komputer pada saat itu. Nah, ini sejarah. Kita lanjutkan lagi tentang sejarah etika komputer. Jadi pada tahun 1980-an, seiring perkembangannya teknologi, banyak juga konsekuensi sosial dan juga teknologi informasi yang menjadi isu publik di Amerika dan juga Eropa. Jadi isu-isu ini sendiri sangat diperhatikan sekali di Amerika dan Eropa. Tentang beberapa contohnya ada tentang kepemilikan perangkat lunak, kemudian ada kegagalan sistem, dan juga ada keleluasaan pribadi melalui database komputer yang menjadikan hal-hal ini atau menyebabkan etika komputer ini menjadi suatu disiplin ilmu baru. Kemudian pada tahun 1985, James Moore sendiri ini menerbitkan artikel What is Computer Ethics sebagai isu khusus pada jurnal Metaphilosophy. Nah, sedangkan pada era 1990-an sampai sekarang sudah dibentuk sebuah lembaga, namanya itu adalah CEPE dan juga Ethicom. Jadi CEPE itu adalah Computer Ethics Philosophical Inquiry. Jadi memang badan atau organisasi ini mereka sangat memperhatikan sekali tentang etika komputer. Nah, ada juga Center for Computing and Social Responsibility. Biasanya kalau ini disingkat sebagai CCSR. Nah, di sini itu adalah melakukan riset tentang pengembangan etika komputer sampai sekarang, tetap dikembangkan. Kemudian untuk pandangan cakupan etika komputer sendiri, jadi komputer itu disebut sebagai logically malleable karena di sini komputer itu bisa melakukan aktivitas apapun untuk membantu tugas manusia. Di sini membantu, bukan menggantikan tugas manusia. Jadi untuk potensi aplikasi teknologi komputer ini tidak akan ada habisnya. Mungkin setiap tahunnya pasti akan selalu ada perkembangannya. Untuk menurut Moore sendiri, revolusi komputer sedang terjadi di 2 tahap. Untuk tahap pertama yaitu adalah pengenalan teknologi. Jadi untuk teknologi komputer di sini itu bisa disaring dan dikembangkan. Untuk yang tahap kedua yaitu adalah penyebaran teknologi. Jadi di sini teknologi mendapatkan integrasi ke dalam aktivitas manusia sehari-hari dan juga ke dalam institusi sosial. Nah, di sini dari beberapa hal itu, maka diperlukan juga suatu aturan untuk berinteraksi dalam teknologi tersebut. Nah, ada juga isu-isu pokok etika komputer. Jadi yang pertama ada kejahatan komputer. Jadi ini diartikan sebagai kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer itu secara ilegal. Contohnya mungkin ada antivirus, ada spam, kemudian penyadapan. Nah, ada masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian ada juga cyber ethics. Nah, jadi ini merupakan salah satu dampak akibat munculnya internet. Jadi pengguna universal yang saling berinteraksi dalam dunia maya, yang animals atau tidak wajib bertatap muka, itu menggunakan layanan dan fasilitas yang diberikan internet memungkinkan terjadinya pelanggaran etika. Nah, jadi di sini perlu ditetapkan juga sebuah netiquette atau netiquette guidelines oleh the Internet Engineering Task Force.
Nah, itu merupakan suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari perancang jaringan, operator, penjual, dan juga ada peneliti dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Kemudian isu pokok yang selanjutnya yaitu adalah e-commerce. Kalian mungkin sudah banyak yang menggunakan e-commerce juga. Jadi di sini sebuah sistem perdagangan yang berada pada jaringan internet. Nah, di sini juga sudah ditetapkan juga suatu model hukum transaksi. Ini beberapa penyebab kenapa diperlukan juga atau dibentuk suatu model hukum untuk transaksi perdagangan online. Nah, ini dibentuknya oleh Ancestral Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996 dan sudah disetujui juga oleh General Assembly Resolution. Kemudian isu selanjutnya yaitu pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau biasanya disingkat sebagai haki. Nah, di sini kalau misalnya tidak kalian daftar, kalian sudah buat program nih, tapi tidak kalian daftarkan di haki, nah itu nanti bisa saja program kalian itu diakui oleh orang lain. Kenapa itu perlu didaftarkan? Karena banyak sekali pembajakan perangkat lunak. Kemudian yang selanjutnya isu pokoknya yaitu adalah tanggung jawab profesi. Jadi untuk kode etik profesi ini sendiri memberikan gambaran adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengemban profesi di bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional. Nah, tentunya tidak hanya seorang profesional saja, tapi kalian juga harus melakukannya dengan baik sesuai dengan garis-garis profesionalisme yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, organisasi profesi yang sudah dibentuk ada beberapa, ada ASIM, IEEE, ada juga IPKIN. Nah, ini isu-isu pokoknya. Kemudian untuk tugas yang selanjutnya ada tugas diskusi yang kedua. Nah, ini jadi seperti yang kalian tahu, seorang profesional di bidang komputer ini memiliki tanggung jawab yang tinggi, mencakup banyak hal dari konsekuensi profesi yang dijalaninya. Nah, menurut kalian, bagaimanakah para profesional komputer itu harus bersikap dalam hubungan profesionalnya dengan orang lain? Nah, mungkin kalian juga berikan contoh kasusnya itu nanti seperti apa. Jadi untuk hari ini ada tugas kelompok sebanyak 2. Nanti cukup ketua kelompoknya saja atau mungkin salah satu anggota yang mengirimkan di Google Classroom. Ketentuannya seperti apa untuk pengumpulan nanti akan saya buat postingan di Google Classroom. Untuk materi minggu kita sampai di sini saja dan terima kasih.